Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang nilai letak dan pusat data tunggal. Perkenalkan, nama saya Danu Khairunisa, NPM 2019 135000598 dan dua teman saya berikutnya. Saya di sini akan menjelaskan tentang mean dan median. Saya Gita Sundava Putri, NPM 2019113500603. Di sini saya ingin menjelaskan materi modus, kuartil, dan ukuran sebaran. Saya Ita Febianti, NPM 2019 135000591. Selamat menyaksikan video kami. Yang pertama, kita artikan dulu ya mean itu apa. Mean itu adalah nilai rata-rata atau perbandingan antara jumlah data dengan banyak data. Yang kedua itu, masing-masing data nilai pada data disebut sebagai datum. Jadi datum itu bisa diartikan sebagai nilai. Yang ketiga itu, nilai mean data tunggal diperoleh dari menjumlahkan semua datum kemudian dibagi dengan banyak datum. Jadi, nilai mean itu menjumlahkan semua nilai lalu dibagi dengan banyaknya nilai. Terus di sini ada rumus mean. Rumus meannya itu X sama dengan X1 plus X2 plus X3 plus titik-titik plus XN. Keterangannya yaitu X itu nilai rata-rata. X-nya itu ini ya. Yang kedua tuh X1, X2, seterusnya XN. Itu artinya tuh datum ke 1, 2, 3 dan seterusnya. Artinya tuh nilai ke 1, kedua, ketiga, dan seterusnya. Yang disebut ini nih, seperti ini ya. Lalu N itu banyak datum. Yang ini. Terus kita ke contoh soal. Contoh soalnya itu, misalnya pada data nilai hasil ujian matematika diperoleh data 85, 65, 70, 72, 80, dan seterusnya sampai 50 akhir ini. Lalu kita jawab, total nilai 85 tambah 65 tambah 70 seterusnya sampai 50, lalu hasilnya ini. Lalu mencari banyak datum. Banyak datum itu kita menjumlahkan semua ini, totalnya 20 datum ataupun 20 nilai. Lalu nilai mean atau rata-rata. Nilai ini dibagi dengan nilai datum. Hasilnya 72,55.
Kita masuk yang kedua ya, itu median. Median ialah nilai tengah suatu data setelah diurutkan dari yang terkecil. Di sini ada dua rumus ya, ada yang ganjil, ada yang genap. Yang ganjil itu median sama dengan xn plus 1 dibagi 2. Yang genap itu median setengah xn dibagi 2 ditambah xn dibagi 2 ditambah 1. Di sini ada contoh soal. Terus di sini kita jawab ya. Nilai yang ini sampai 172 sampai 165 itu diurutkan dari yang terkecil sampai terbesar. Lalu hasilnya ditulis di sini. Kemudian masukkan rumusnya. Median sama dengan setengah x 10 dibagi 2 plus x 10 dibagi 2 plus 1. Kenapa ini 10? Karena jumlahnya ini dari yang kecil sampai yang besar adalah 10. Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu kemudian setengah 10 dibagi 2 x5 plus 10 dibagi 2 sama dengan 5 tambah 1 plus x6. Terus kita lihat ya, x5 itu kolomnya itu kayak gini, kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, kolom 5. Kita tulis aja ya, kolom 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kolom 5 itu 170 plus di sini kolom 6 ya. Kolom 6 itu berarti ini 171. Jadi setengah 170 ditambah 171 sama dengan 341. Kita tulis di sini. Lalu 341 dibagi setengah ialah hasilnya ini. Modus data tunggal. Modus adalah datum yang sering muncul atau sama dengan datum dengan frekuensi paling tinggi. Untuk mendapatkan nilai modus, kita harus mengelompokkan datum dengan nilai yang sama. Setelah mengelompokkan datum-datum yang sama menjadi satu, akan diperoleh nilai frekuensinya. Secara sederhana, modus adalah nilai dengan frekuensi tertinggi atau nilai yang sering muncul. Ini adalah contoh soal dari modus. Di sini sudah ada sebuah tabel dan sudah diketahui datanya. Di sebelah kiri bisa dilihat yaitu nilai dan di sebelah kanan yaitu banyaknya peserta. Dari tabel ini bisa kita baca seperti ini. Banyak peserta yang mendapat nilai 0 sebanyak 4 orang, banyak peserta yang mendapat nilai 1 sebanyak 3 orang, banyak peserta mendapat nilai 2 sebanyak 6 orang, banyak peserta mendapat nilai 3 sebanyak 5 orang, banyak peserta mendapat nilai 4 sebanyak 9 orang, banyak peserta mendapat nilai 5 sebanyak 13 orang. Pertanyaannya, tentukan modus dari tabel di atas. Sebelumnya sudah dibahas pengertian modus itu apa. Modus adalah nilai frekuensi tertinggi atau nilai yang sering muncul. Nah, dari tabel banyaknya peserta, nilai frekuensi tertingginya adalah 13 dengan nilai 5. Jadi bisa dijawab, modusnya 5 sebab datum tersebut paling sering muncul, yaitu 13 kali. Atau banyaknya peserta yang mendapat nilai 5, yaitu sebanyak 13 orang. Mudah bukan? Lanjut ke part berikutnya.
Kuartil data tunggal. Kuartil adalah nilai yang membagi data terurut menjadi 4 bagian dengan banyaknya data sama besar. Untuk menentukan kuartil pada data tunggal, kita harus mempertimbangkan banyaknya data terlebih dahulu. Rumus dari kuartil dibedakan menjadi dua kasus, yaitu untuk banyaknya data ganjil dan banyaknya data genap. Nah, untuk banyaknya data ganjil, dengan rumus yang pertama, kuartil bawah atau Q1 sama dengan X1 dalam kurung N plus 1 per 4. Yang kedua, kuartil tengah atau Q2 sama dengan X2 dalam kurung N plus 1 per 4. Yang ketiga, kuartil atas Q3 sama dengan X3 dalam kurung N plus 1 per 4. Dengan X itu adalah artinya data ke, ya, misalnya X1 berarti data ke 1, dan N adalah banyaknya data. Selanjutnya yaitu untuk banyaknya data genap. Untuk banyaknya data genap, ini adalah langkah-langkahnya untuk mengerjakan banyaknya data genap. Yang pertama, carilah nilai yang menjadi nilai tengah, median, atau Q2. Yang kedua, membagi data di sebelah kiri median menjadi dua bagian yang sama dan menghasilkan kuartil bawah atau kuartil 1. Yang ketiga, membagi data di sebelah kanan median menjadi dua bagian yang sama dan menghasilkan kuartil atas atau Q3. Ini adalah contoh soal untuk materi kuartil. Nah, di sini sudah diketahui sebuah datanya. Datanya sebagai berikut: 78, 63, 86, 58, 57, 66, 68, 78, 56, 43, 86, 48, 78, 60, 92, 68, 68, 79, 75, 85. Yang diminta di soal adalah nilai kuartil bawah pada data di atas adalah. Nah, untuk menjawabnya, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita urutkan dimulai dari data terkecil sampai data terbesar. Selanjutnya, kita hitung jumlah keseluruhan datanya itu ada berapa. Oke, dimulai dari data yang terkecil dulu kita urutkan. Data yang terkecil dari tabel yaitu 43, berarti kita urutkan dari angka 43. 43, 48, 56, dan seterusnya sampai data terbesar yaitu 92. Nah, jumlah datanya itu berapa? Jumlah data keseluruhannya kita hitung. Kita hitung di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, berarti jumlah datanya itu ada 20. Karena 20 itu adalah bilangan genap, berarti ini termasuk jumlah data genap. Jumlah data genap berarti harus kita bagi 2. 20 dibagi 2 sama dengan 10. Berarti ruas kiri dan ruas kanan masing-masing harus 10. Jumlahnya di ruas kiri 10, di ruas kanan 10. Oke, berarti kita hitung nih dari sebelah kiri, dari 43 kita hitung supaya 10 jumlah datanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, sudah sampai sini berarti kita kasih batas. Kita kasih batas di sini. Selanjutnya ruas kanan, cek lagi, benar nggak 10 nih jumlah datanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, sudah sama. Nah, karena sudah sama dan kita mau cari nilai kuartil bawah, berarti kita fokus ke ruas kirinya. Ruas kiri adalah letak dari kuartil 1 atau kuartil bawah. Nah, berarti data yang di ruas kiri itu adalah 43 sampai 68. Nah,
Caranya sama seperti tadi. Jumlah yang di ruas kiri itu kan tadi 10. 10 kita bagi 2. 10 kita bagi 2 hasilnya 5. Berarti di ruas kiri 5, di ruas kanan 5 datanya. Nah, untuk mencari kuartilnya, berarti yang kita ambil adalah data ke-5 dan data ke-6. Data ke-5 adalah 58, data ke-6 adalah 60. Berarti 58 ditambah 60 dibagi 2, maka hasilnya 59. Seperti itu, teman-teman. Part kelima yaitu desil data tunggal. Pengertian dari desil sendiri merupakan nilai yang membagi data menjadi 10 bagian sama banyak, setelah data-data tadi itu diurutkan. Nah, rumus dari desil dapat dinyatakan dalam persamaan DI sama dengan XI kali N plus 1 per 10. Contoh soalnya, jika desil ketiga dari data terurut 4, 7, X, 10, 11, 12, 15, 20 adalah 8,4, tentukanlah nilai X. Jadi di sini kita mencari nilai X-nya ya. Diketahui dari soal, dia ada 8 data, dan nilai dari desil ketiga adalah 8,4. Sehingga kita bisa langsung memasukkan data yang diketahui ke dalam rumus desil. Untuk D3, karena yang diketahui desil ketiga, kita masukkan ke D3-nya, menjadi D3 sama dengan X3 dikali 8, yaitu jumlah datanya, ditambah 1 dibagi 10. Kita kerjakan yang di dalam kurung dulu, berarti menjadi 8 plus 1 itu 9, kalikan 3 menjadi 27, per 10 menjadi 2,7. Sehingga 8,4 sama dengan X 2,7. Untuk X 2,7 kita bisa uraikan menjadi X kedua atau data kedua ditambah 0,7 kali X3 dikurang X2. Untuk 0,7 karena dia lebih dari data kedua sehingga dia mendekati data ketiga sehingga muncul X3 dikurang X2. Untuk selanjutnya kita ubah nilai dari data X2-nya menjadi 7, terus data ketiganya menjadi X, data keduanya menjadi 7, sehingga 8,4 sama dengan 7 ditambah 0,7 kali X min 7. 0,7 ini kita kalikan masuk, 0,7 kali X menjadi 0,7X, 0,7 kali minus 7 menjadi minus 4,9. Sehingga 7 dikurang 4,9 yaitu 2,1 plus 0,7X. 2,1 kita pindahkan ke depan menjadi minus, sehingga 8,4 dikurang 2,1 sama dengan 6,3. Yang disamadengankan juga dengan 0,7X. Sehingga untuk mencari nilai X sama dengan 6,3 kita bagi dengan 0,7. Sehingga untuk nilai dari X-nya kita dapat yaitu adalah 9. Part ke-6, persentil data tunggal. Persentil sendiri diambil dari kata persen atau per 100, yaitu nilai yang membagi data menjadi 100 bagian sama banyak setelah datanya itu nanti diurutkan. Nah, untuk rumus dari persentil itu bisa kita rumuskan sebagai PI sama dengan XI dalam kurung N plus 1 per 100. Untuk contoh soal dari persentil ke-39 dari data terurut 0, 1, 6, 6, 8, 8, 9, 10, 10 adalah dari soal kita dapat mengetahui bahwa datanya itu jumlahnya ada 9. Sehingga untuk mencari persentil ke-39 kita bisa langsung masukkan ke rumus umum dari persentil, yaitu PI sama dengan XI kali N plus 1 per 100. Dengan N sendiri adalah jumlah datanya yaitu 9. Untuk mencari P39 berarti sama dengan X 39 dalam kurung N-nya tadi 9 plus 1 per 100. Kita kerjakan dulu yang di dalam kurung, berarti 9 plus 1 10. 10 dikalikan 39 menjadi 390, dibagi 100 menjadi X 3,9.
Sehingga kita bisa uraikan menjadi X3 ditambah 0,9 dikali X keempat dikurang X ketiga. Kenapa dikali dengan X4 kurang X3? Karena 0,9 ini dia kelebihan dari si data ketiganya, yang dia itu lebih dekat ke data keempat sehingga harus dicari selisihnya. Untuk yang selanjutnya, kita ubah data ketiganya menjadi nilainya yaitu 6 ditambah 0,9, data keempatnya juga 6, kurang data ketiganya juga 6. Sehingga 6 kurang 6 itu 0, 0 dikalikan 0,9 itu hasilnya 0. 6 ditambah 0 hasilnya 6. Sehingga dari sini kita bisa menemukan persentil ke-39-nya, yaitu jumlahnya adalah 6. Ukuran sebaran. Ukuran sebaran data adalah ukuran yang menunjukkan sebaran atau penyimpangan tiap observasi data terhadap suatu harga tengah. Ukuran sebaran terdiri atas 1. Ragam. Ragam atau varian menyatakan rata-rata kuadrat jarak suatu data terhadap rataannya. Dengan rumus S kuadrat sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dari XI dikurang X bar dipangkatkan 2 per N. 2. Simpangan baku. Simpangan baku atau standar deviasi adalah rata-rata jarak penyimpangan titik-titik data diukur dari nilai rata-rata data tersebut. Dengan rumus S sama dengan akar S kuadrat. S kuadratnya dari ragam. Jadi sama aja, simpangan baku sama dengan akar ragam. Contoh soal ukuran sebaran. Diketahui sebuah data yaitu 3, 5, 4, 6, 6, 4, 8, 5, 4. Tentukanlah simpangan rata-rata dan simpangan baku. Nah, di bawah ini adalah proses untuk mencari nilai simpangan rata-rata dan simpangan baku. Sebelum kita cari simpangan rata-rata dan simpangan baku, yang pertama kita cari yaitu jumlah banyaknya data dan nilai rata-rata atau X bar. Jumlah data kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jumlah datanya ada 9. X bar sama dengan jumlah data dari data yang diketahui per banyaknya data. Nah, data yang tadi yang sudah diketahui dari sini dijumlahkan, hasilnya 45 per banyaknya data yaitu 9. Jadi 45 dibagi 9 sama dengan 5. Nah, ini adalah simpangan rata-rata. Rumus dari simpangan rata-rata yaitu sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dari nilai mutlak XI dikurang X bar per N. XI itu sendiri adalah data ke I sampai dengan data yang diketahui dikurang X bar yaitu nilai rata-rata per banyaknya data. Oke, ini pembahasannya. Caranya yaitu SR sama dengan nilai mutlak data pertama dikurang nilai rata-rata ditambah nilai mutlak dari data kedua dikurang nilai rata-rata ditambah sampai data terakhir dibagi banyaknya data sama dengan nilai mutlak yang tadi
itu harus kita cari dulu ya. Berarti di sini nilai mutlak dari 3 dikurang 5 yaitu nilai mutlak minus 2. Nilai mutlak minus 2 itu sama dengan 2. Terus di sini nilai mutlak dari 5 kurang 5 yaitu 0. Nilai mutlak dari 4 dikurang 5 yaitu minus 1. Nilai mutlak dari minus 1 itu 1. Nah, dari nilai mutlak yang tadi kita jumlahkan, yaitu hasilnya 10. Jadi jawabannya 10/9. Selanjutnya, simpangan baku. Ini adalah rumus simpangan baku. S sama dengan akar kuadrat dari S kuadrat sama dengan akar kuadrat dari sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dari XI dikurang X bar dipangkatkan 2 dibagi N, banyaknya data. S sama dengan akar kuadrat dari data pertama 3 dikurang 5 dipangkatkan 2 ditambah data kedua dikurang nilai rata-rata dipangkatkan 2 sampai data terakhir dibagi banyaknya data. Lalu di sini sama dengan akar kuadrat dari pembilang yang tadi ditentukan dulu hasilnya. 3 dikurang 5 yaitu minus 2. Minus 2 dipangkatkan 2 sama dengan 4. Jadi di sini hasilnya 4. Plus 5 dikurang 5, 0. 0 dipangkatkan 2, 0. Ditambah sampai dengan data terakhir. Ya, di sini. Lalu dibagi dengan penyebutnya, yaitu 9. Sama dengan hasil dari data yang ini yang sudah dijumlahkan, yaitu 18/9. Hasilnya, maka dari akar kuadrat 18/9 yaitu akar 2. Sampai sini semoga bisa dipahami ya.